Nuraini April, Muhammad Asri, Najwa Aulia Zahra, Nina Agustianingsih, Nindi Aprilia Pudiana Sakir, Nur Laila Hadir, Rangga Aditya Hadir, Rima Syakila Akmarini Sandra Mutia Oktaviani, Sidik Mubarok, Siti Najwa Aura Hadir, Yana Ibnu Maulana Hadir, Zahra Zoratun Nisa, Zanzan Zulian Ramdan. Berarti Nindi yang tidak hadir ya. Kita doakan semoga Nindi cepat sembuh. Baik. Ibu minta kalian berdiri, kita nyanyikan dulu Garuda Pancasila. Boleh melihat ke depan. Pancasila,
sehari-hari serta mengidentifikasi penggunaannya di lingkungan sekitar. Ya, lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengenal konsep data AI, data pelatihan, model, dan keputusan mesin. Kemudian peserta didik dapat membedakan alat atau teknologi yang menggunakan AI dan yang tidak. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya tentang dampak positif dan dampak negatif dari AI. Nah, di sini Ibu ada video tentang apa itu AI. Bentar ya. Pernah nggak sih kamu nanya ke Google atau ngobrol sama ChatGPT? Nah, itu semua pakai yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Tapi sebenarnya, gimana sih cara kerja AI itu? AI itu sebenarnya tadi Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Artinya, komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Tapi tentu aja bukan mikir beneran kayak otak kita ya. AI bisa pintar karena dia dilatih dengan banyak data dan dari situ dia belajar mengenali pola. Misalnya gini, kamu kasih ribuan foto kucing komputer, lama-lama dia ngerti dan membedakan mana itu kucing, mana itu anjing, dan mana itu bukan hewan. Semakin banyak kalian kasih, semakin pintar juga si AI. Cara AI ini kayak kamu belajar, makin dia melihat, makin hafal, makin ngerti. AI sekarang udah ada di mana-mana. TikTok yang bisa tahu kamu sudah membuat video apa, atau berbuat dengan kamu yang bisa membuat kata berikutnya pas kamu ngetik. Itu semua dipakai AI dalam kehidupan sehari-hari, apalagi buat kamu yang masih sekolah. Tapi AI juga harus digunakan dengan bijak. Jangan semua tugas diserahkan ke AI. Nggak belajar mampu sendiri. AI itu cuma alat bantu, bukan pengganti otak kita. Sekarang kamu udah tahu gimana cara kerja AI? Yuk kita belajar bareng terhadap teknologi dari sekarang. Nah, itu gambaran sekilas tentang AI. Apa sih AI teh? Alat bantu. Nah, AI adalah kecerdasan buatan ya, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk menjalankan tugas-tugasnya yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti memahami bahasa, kemudian mengenali gambar dan membuat keputusan belajar dari data dan menciptakan konten baru. Nah, kecerdasan artifisial itu belajar dari data yang dikumpulkan, mengenali pola, kemudian membuat keputusan dan menyesuaikan diri. Untuk contoh mengenali pola, misalkan kita punya HP, semua punya HP? Punya. Terus ada yang menggunakan untuk membuka kuncinya itu menggunakan wajah. Siapa di sini yang sudah menggunakan wajah? Ya, itu adalah AI untuk mempelajari pola mata, hidung, mulut, lalu bisa membuka kunci layar HP kita. Ya. Kemudian membuat keputusan. Pernahkah kalian melihat di HP itu ada namanya Google Map? Nah, itu Google Map juga sama AI untuk melihat kondisi jalan. AI juga memutuskan untuk mencari rute baru misalnya. Kemudian untuk menyesuaikan diri ada yang namanya Google Keyboard. Nah, semakin sering kamu mengetik, maka AI akan menyesuaikan diri dengan gaya bahasamu. Nah, ini ada contoh produk AI. Yang pertama ada ChatGPT. Kalian tahu ChatGPT? Ya, di Google itu ada yang namanya ChatGPT. ChatGPT itu akan membantu kita apa yang kita perlukan, maka akan ada di situ. Jawabannya akan ada di situ. Kemudian ada Google Assistant dan yang tadi ada Google Maps ya untuk mencari rute. Nah, di sini ada juga yang namanya dampak positif. Dampak positif itu membantu pekerjaan menjadi lebih mudah ya. Contoh Google Map membantu jalan tercepat, misalkan nanti jalan ke mana lebih cepat yang di Google Map ayah bisa ke belok mah kadieu. Atau AI di HP bisa mengetik otomatis saat kita berbicara. Voice note ya. Mencari bakso terenak misalkan ya, itu akan ada langsung. Tidak harus diketik oleh kita,
membantu pekerjaan manusia. Beberapa pekerjaan bisa hilang karena digantikan oleh robot. Mencuci piring dengan menggunakan robot ada ya. Atau juga kasir digantikan oleh mesin kasir otomatis. Ya biasanya itu ada di toko-toko besar ya. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Jadi orang tidak mau berpikir, hanya tergantung pada AI ya. Sehingga kemampuan berpikir kita menjadi lebih berkurang dan kita hanya mengandalkan apa? Hanya mengandalkan AI. Ada juga privasi dan data kita juga bisa bocor. Ada hati-hati ketika menggunakan AI, jangan sampai data kita dimasukkan, itu AI bisa menyimpan foto kita, suara kita, data pribadi kita bisa bocor. Jadi hati-hati dalam menggunakan AI. Kemudian ada berita palsu atau hoax. AI itu bisa mengedit wajah kita, badan nama badan orang, tapi wajahnya wajah kita. Itu jadi harus hati-hati. Nah, di sini kalian nanti akan bekerja kelompok dan nanti akan mempresentasikannya ke depan. Apakah ini termasuk AI atau bukan? Di sini ada gambar, ada beberapa gambar. Mana yang termasuk AI dan mana yang bukan termasuk AI ya. Nanti dipresentasikan untuk kelompok. Coba dikerjakan oleh kelompoknya masing-masing. Kalian bekerja sama tentang pengerjaan mana itu yang termasuk AI dan mana yang bukan termasuk AI. Kemudian apa keuntungannya dan apa kerugiannya. Boleh langsung kerjain. Boleh ditulis. Anggota kelompok saudara. Kelompok 2 misalkan. Kemudian nama-nama anggota itu nama-nama. Kelompok 2.
lanjut. Untuk poin yang kedua. AI bisa berpikir otomatis, mengenali pola dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan kita. HP bisa mengenali wajah dan memperbaiki hasil foto. Manfaat alat AI membantu pekerjaan lebih cepat, membuat hidup lebih mudah. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih ya. Betul ya, ada manfaat AI itu untuk membantu pekerjaan lebih mudah. Ya, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok anggota Yana ada ya kak, ada sedih karena tujuan. Membedakan AI dan bukan AI. PC bukan termasuk AI, mikrofon termasuk AI, GPT termasuk AI, TikTok termasuk AI, Google termasuk AI, kulkas bukan termasuk AI, remote bukan termasuk AI, mobil bukan termasuk AI, Google Map termasuk AI. Rice cooker. Cosmos bukan termasuk AI, YouTube termasuk AI, radio bukan termasuk AI, TV bukan termasuk AI. Ya, lanjut. Ya, manfaat AI. Menghemat waktu dan tenaga, memberi informasi cepat dan akurat. Ya, apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Jadi di sini tadi kita sudah mengamati berbagai gambar ya. Ada gambar mesin cuci. Mesin cuci ini termasuk AI atau bukan? Bukan ya. Kemudian ada mikrofon, itu termasuk AI. Ada ChatGPT, itu termasuk apa? AI. Kemudian ada TikTok, itu termasuk AI. Kalau misalkan remote TV itu termasuk AI bukan? Bukan ya, betul sekali, kalian sudah menjawab dengan benar. Untuk manfaatnya dapat menghemat waktu dan tenaga, kemudian memberi informasi cepat dan akurat. Oke, Ibu akan bertanya, apakah jawaban AI ini selalu tepat atau tidak? Kira-kira jawaban AI itu selalu tepat atau tidak? Selalu tepat atau tidak? Selalu tepat. Mana yang jawabannya selalu tepat? Mana yang tidak? Tidak ya. Jangan ragu-ragu. Jawabannya adalah AI itu tidak selalu tepat. AI itu belajar dari data. Kalau data yang dipakai kurang lengkap atau salah, maka jawabannya itu bisa salah ya. AI juga tidak mempunyai akal sehat seperti kita. Kita mah punya apa? Punya akal sehat. AI hanya mendebak berdasarkan pola. Kemudian bukan benar-benar mengerti. Si AI itu bukan benar-benar mengerti. Kemudian AI tidak tahu hal terbaru ya, kecuali diperbaharui atau AI bisa ketinggalan informasi. Jadi jawabannya AI itu bisa membantu kita, tetapi kita harus mengecek ya oleh manusia agar tidak salah pakai, karena AI itu tidak selalu tepat. Ketika data itu salah atau kurang, maka jawabannya itu akan salah. Di sini ada tugas mandiri, kalian kerjakan secara masing-masing ya.
bagaimana